Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aturan angka penting, mana-mana saja angka yang bisa disebut angka penting dan bukan. Kemarin kita sudah belajar. Nah, sekarang kita mau belajar tentang penjumlahan dan pengurangan itu juga punya aturan sendiri. Terus perkalian, pembagian itu juga punya aturan sendiri dalam angka penting. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang aturan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, kita akan belajar dulu tentang pembulatan angka. Saya cuma akan mengingatkan kalian saja. Nah, kalau pembulatan, untuk angka kurang dari 5, itu pasti dibulatkan ke bawah. Atau kalau kalian bingung, misal saya punya angka pengukuran 54, saya minta cuman dalam, ini kan hasilnya dalam 4 angka penting ya. Kemudian dia minta dibulatkan dalam 3 angka penting. Otomatis saya harus membulatkan angka yang paling belakang. Ini harus saya bulatkan. Nah, karena angkanya 4 itu kurang dari 5, berarti saya bulatkan ke bawah, berarti dia jadi 11,5. 3 angka penting. Nah, angka 4 ini hilang karena dia kurang dari 5. Kemudian, kalau misal saya punya angka lebih dari 5, maka saya bulatkan ke atas. Contohnya, kalau misal saya punya pengukuran menghasilkan 10,876, ini adalah 5 angka penting, saya diminta untuk menyatakan dalam 4 angka penting. Berarti ini yang akan saya bulatkan. Angka 6 itu lebih dari 5, berarti dibulatkannya ke atas, berarti menambah yang di depannya, berarti jadi 10,88. Nah, gimana kalau misal saya minta dalam 3 angka penting, berarti saya juga harus bulatkan lagi. Ini angka paling belakang ada di lebih dari 5, berarti saya bulatkan jadi 10,9. Nah, seperti itu. Nah, kemudian gimana kalau angkanya itu adalah sama dengan 5? Nah, kalau di sini ada 2 aturan. Kalau di depannya itu adalah angka ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Contohnya apa? Di sini aja contohnya. Kalau misal saya punya 10,55, saya minta, ini kan 4 angka penting, saya minta dibulatkan dalam 3 angka penting. Berarti jadi yang paling belakang harus saya bulatkan kan. Nah, ini pas angka 5, gimana pembulatannya? Kita lihat di depannya. Di depannya itu angka 5. 5 itu ganjil. Karena ganjil berarti dibulatkan ke atas. Berarti jadi 10,6. Itu contohnya. Atau saya kasih contoh lagi. Misal saya punya angka 9,75. Ini kan 3 angka penting. Saya pengen menyatakan dalam 2 angka penting. Berarti ini harus dibulatkan. Oke, pas 5, kita lihat depannya. Oh, depannya angka 7. 7 itu ganjil. Berarti saya bulatkan jadi ke atas jadi 9,8 gitu. Nah, kalau di depannya itu angka genap, maka dibulatkannya ke bawah. Contohnya gimana? Kalau misal saya punya angka 10,45. Ini kan 4 angka penting. Saya minta dalam 3 angka penting. Berarti ini juga harus saya bulatkan. Otomatis saya akan melihat depannya. Depannya adalah genap. Kalau genap dibulatin ke bawah berarti jadi 10,4 gitu. Nah, contoh lagi, misal saya punya angka 8,85. Ini 3 angka penting. Saya mau minta dalam 2 angka penting. Berarti yang saya bulatkan adalah yang paling belakang. Jadi depannya kita lihat, depannya adalah bilangan genap, berarti jadi 8,8. Nah, seperti itu untuk aturan
pembulatannya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Tapi perlu diingat bahwa nanti yang masuk ke dalam aturan ini bukan semua angka ya. Kalian waktu ngitung di matematika terus kalian pakai aturan ini. Enggak, ini hanya aturan yang berlaku untuk hasil pengukuran saja. Nah, aturannya adalah nanti hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran, tidak boleh dua angka taksiran. Nah, terus kalau ada dua angka taksiran gimana? Berarti kita pakai yang angka taksiran ada di paling depan. Berarti ini saya tulis ya, hanya boleh satu angka taksiran. Angka taksiran itu apa? Nah, angka taksiran itu kalau kamu mau gampangnya adalah angka yang ada di paling belakang. Yang kita tuh kalau mengukur tuh mengira-ira antara oh ini 5 atau 6. Kita hanya menaksir saja, dia tidak jelas. Nah, itu namanya angka taksiran. Contoh ya, contoh saya tuh kemarin beli pita di toko pita sepanjang 2,5 meter. Nah, karena saya merasa kurang, saya beli lagi pita. Nah, tapi yang waktu saya beli itu saya cuma beli 75 cm saja. Oke, nah sekarang pita saya jumlahnya berapa sih? Berarti kalau begitu kan ini saya jumlah. Nah, tapi ini satuannya belum sama. Berarti harus saya samakan dulu waktu penjumlahan. Nah, caranya bagaimana? Berarti saya samakan meter, berarti ini 2,5 meter. Yang 75 adalah 0,75 meter. Nah, angka taksiran ini adalah angka yang paling belakang. Ini namanya angka taksiran, kemudian yang ini namanya angka taksiran. Oke, ketika saya jumlahkan, ini 5, kemudian ini 2, ini kemudian 3. Nah, di sini saya akan punya dua angka taksiran, angka 5 dan angka 2. Tidak boleh, jadi dia hanya punya satu angka taksiran. Nah, saya punya 2, berarti yang paling belakang itu yang harus saya hapusin. Ini saya hapus. Nah, tapi kan kita sudah punya kesepakatan bahwa kita tidak boleh menghapus main hapus saja. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bulatkan. Tadi pakai aturan pembulatan. Kalau ini 5 saya bulatkan, berarti saya lihat depannya. Depannya adalah angka genap, berarti dibulatkannya ke bawah ya karena genap. Berarti ini menjadi 3,2 meter. Nah, ini adalah kalau menurut aturan angka penting. Nah, gimana kalau pengurangan? Pengurangan juga sama. Misal ya, saya itu punya tanah seluas sepanjang 468,39 meter misal. Terus saya diambil sama saudara saya sepanjang 412 meter. Berarti kan saya kurangin. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini saya bikin 412,5 meter. Oke, berarti karena udah sama-sama meter nggak perlu kita samakan, berarti 468,39 meter dikurangin 412,5 meter, gitu kan, kita kurangin sebentar. Nah, ini angka taksirannya ada yang di paling belakang, ini yang di sini. Berarti ketika saya kurangkan adalah 9, 8, 5, 5, gitu kan. Jadi dia punya dua angka taksiran. Nah, tadi dua angka taksiran nggak boleh, saya cuma boleh satu. Berarti yang ini yang paling saya hilangkan, gitu kan. Ketika itu saya hilangkan, berarti karena 9 lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas, berarti menjadi 55,9 meter. Nah, itu menurut aturan angka penting. Contoh lagi ya, saya kasih contoh lagi. Misal saya menimbang suatu benda adalah 2,74 kali 10 pangkat 4 gram. Kemudian saya tambahkan dengan ini hasil timbangan semua 5,950 kali 10 pangkat 3 gram. Oke, berapa jumlah yang saya punya? Nah, berarti saya mau samakan pangkat dulu kali 10-nya, karena biar sama saya kali 10 pangkat 3 semua, berarti ini jadi 27,4 kali 10 pangkat 3 gram. Yang di sini jadi 5,950 kali 10 pangkat 3 gram, gitu kan. Kita jumlahkan. Nah, kita lihat dulu, ini angka taksirannya adalah ini, yang ini di angka 0.
Oke, kita jumlahkan ya. 0, 5, 3, kemudian 3, 2, 3. Oke, dia punya 2 angka taksiran. Nggak boleh, jadi harus kita hapus. Nah, tapi gimana Bu, ini angka taksirannya ada selisih angka. Nah, yang kita pakai hanya yang sampai sini saja ya, sampai angka taksiran paling yang di sini. Nah, berarti ini kita bulatkannya jadi berapa? Sekarang kita bulatkan, ini berarti hilang. Ini ada angka 5 di depannya. Angka 5 itu adalah angka 3, ganjil. Berarti kita bulatkan ke atas. Berarti dia otomatis jadi 23,4 kali 10 pangkat 3 gram. Oke, sekarang kita akan masuk ke aturan perkalian dan pembagian. Nah, kalau di aturan perkalian dan pembagian ini, kita harus menyatakan hasilnya dalam angka penting yang paling sedikit. Jadi, hasilnya nanti dinyatakan dalam angka penting yang paling sedikit. Maksudnya gimana sih Bu, angka penting yang paling sedikit? Oke, jadi kita harus lihat dulu dari pengalinya nanti, berapa jumlah angka pentingnya. Misal 2 angka penting dikali dengan 1 angka penting, berarti nanti hasil akhirnya dinyatakan dalam 1 angka penting karena 1 lebih sedikit daripada 2. Contoh, saya langsung kasih contoh angka aja ya. Misal saya punya benda, saya ukur masanya adalah 0,6283 kg. Kemudian benda tersebut bergerak dengan kecepatan 2,2 meter per sekon. Nah, saya minta kalian menghitung momentumnya, di mana momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Berarti otomatis adalah 0,6283 kg dikali dengan 2,2 meter per sekon. Gitu. Nah, hasilnya harusnya ketika kita hitung dengan kalkulator adalah 1,38226 kg meter per sekon. Nah, hasil ini kita lihat dulu angka pentingnya ada berapa. Ini kan ada 4 angka penting ya. Terus kalau yang ini ada 2 angka penting. Nah, 4 dan 2 lebih sedikit 2. Tadi hasilnya harus dinyatakan dengan angka penting yang paling sedikit. Berarti ini juga harusnya dinyatakan oleh 2 angka penting. Tapi kok ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting. Berarti kita harus nyatakan dalam 2 angka penting tuh berarti nyampe sini nih. Oke, habis itu kan, berarti ini dibulatin yang belakang. Nah, karena ini lebih dari 5, pasti pembulatannya adalah ke atas. Nah, pembulatannya ke atas, berarti dia jadi 1,4 kg meter per sekon. Nah, ini adalah hasilnya, sudah 2 angka penting. Bu, kalau pembagian gimana? Sama pembagian, misalnya saya punya benda bermassa 4,554 kali 10 pangkat 2 kg misalnya. Terus dia punya volumenya adalah 3,00 kali 10 pangkat 2 meter kubik. Terus saya minta kalian hitung rho-nya atau massa jenisnya, di mana rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Berarti adalah 4,554 kali 10 pangkat 2 kg dibagi dengan 3,00, saya tulisnya sama aja ya, dibagi dengan 3,00 kali 10 pangkat 2 meter kubik. Oke, kita tentukan dulu jumlah angka pentingnya. Ini ada 4 angka penting, yang ini ada 3 angka penting. Otomatis nanti dinyatakan dalam 3 angka penting. Yuk kita cek, ini hasilnya adalah sekitar 1,518 kg per meter kubik. Nah, ini kan hasilnya 4 angka penting, kan nggak boleh harus dalam 3 angka penting, berarti harus kita bulatkan. Kita bulatkan kan sampai di sini, di atas angka 5, ini kan sampai di sini nih. Nah, ini tuh di atas angka 5, berarti kita bulatkan ke atas, berarti jadi 1,52 kg per meter kubik gitu. Ini juga aturan untuk pembagian. Nah, sekarang tapi kalian harus hati-hati ketika ketika besaran pengukuran dikali dengan bilangan eksak atau bilangan pencacahan, dia tidak akan menjadi aturan angka penting ya. Jadi aturan angka pentingnya sudah kita lihat bukan dari hasil eksaknya, tapi dari
perkalian yang bilangan pengukurannya. Contohnya gimana? Misal ya, saya punya satu keranjang, di mana keranjang saya itu berisi 2 mangga. Oke. Nah, mangga saya itu ketika saya timbang, masanya adalah 3,5 kg. Tapi ini ada dua mangga. Nah, pertanyaan saya adalah masa satu mangga berapa? Satu mangga berapa masanya? Harusnya kan perhitungannya adalah masa sama dengan 3,5 kg saya bagi dengan 2, gitu kan? Oke, nanti saya tulis ke sini, saya bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1,75 kg satu mangga saya. Berat sekali ya mangganya. Terus kemudian ini hasilnya berapa sih? Kalau kita mau cek, ini kan 2 angka penting, ya kan? Nah, ini kira-kira angka penting bukan? Bukan, karena dia hasil pencacahan 1, 2 seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau begitu dinyatakannya dalam berapa? Ya dalam 2 angka penting, bukan dalam 1 angka penting loh ya. Ini bukan angka penting. Nah, sedangkan ini 3 angka penting, berarti harus kita bulatkan menjadi 1, lihat ini 5, depannya ganjil berarti jadi 1,8 kg. Nah, begitu caranya kalau misal dia bukan dalam pengukuran. Contoh lagi gimana? Contoh lagi ya. Misal nih, saya punya 100 kertas. Saya jadiin buku. 100 kertas saya jadiin buku. Nah, buku saya itu ketika saya ukur tingginya, tebalnya itu adalah 1,5, terlalu kecil ya, saya ukur 10,5 cm. Oke. Nah, berarti kalau pertanyaan saya adalah satu kertas tebalnya berapa? Berarti tebalnya adalah 10,5 cm dibagi 100 kan. Nah, hati-hati, yang merupakan angka penting tuh yang ini. Angka pentingnya ada 3 angka penting, sedangkan ini bukan. Jadi kita bagikan 10,5 cm dibagi 100 adalah 0,105 cm. Nah, ini hasilnya harus dinyatakan dalam 3 angka penting. Ini sudah 3 angka penting belum? 1, 2, 3. Oh, sudah 3 angka penting. Berarti tidak perlu saya bulatkan. Jadi jangan diikutin ini ya. Nanti kamu ngikutin ini jadi salah. Oke, begitu caranya.